sih, coach praktek coach dengan tema mengatasi kesulitan belajar, terutama pelajaran matematika di sekolah dasar ya Bu ya. Ya, Sebagai baik. coach Ibu Anggi dan saya sendiri Bu Dewi sebagai coach. Baik. Eh, Selamat siang Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Selamat siang Bu Anggi. Alhamdulillah baik, terima kasih. Tapi saya sedang sedikit ada kebingungan nih Bu Anggi. Saya merasa kesulitan sama siswa dalam pelajaran matematika di kelas saya. Eh, Terima kasih Bu Dewi bagi. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang Ibu hadapi. Sebenarnya apa sih yang membuat Ibu merasa siswa-siswi mengalami kesulitan dalam matematika? Jadi begini Bu, beberapa siswa itu sering kelihatan kesulitan memahami konsep belajar seperti penjumlahan, pengurangan, bahkan perkalian. Ketika saya ajarkan, sebagian besar dari mereka tampak bingung dan kurang percaya diri. Oh, begitu ya, Bu. Iya, iya, iya. Saya mengerti dengan kesulitan itu, karena memang kesulitan pada konsep dasar matematika bisa berdampak pada pemahaman materi yang lainnya, Bu, yang lebih kompleks. Tapi dalam hal ini, apakah Ibu sudah mencoba pendekatan atau misalnya metode khusus untuk membantu mereka dalam mengatasi kesulitan ini? Saya sudah mencoba menjelaskan dengan lebih sederhana dan menggunakan contoh yang biasa kehidupan sehari-hari. Namun hasilnya masih belum maksimal. Mereka cepat lupa dan merasa bosan, sehingga akhirnya pembelajaran pun tidak maksimal, tidak yang seperti saya harapkan, Bu. Begitu ya. Bisa begitu ya, berarti dari yang Ibu amati, mungkin ada pola-pola tertentu Bu, misalnya, kesulitan mereka itu, karena menghitung langsung atau misalnya apakah karena kesulitan memecahkan masalah yang cerita kehidupan sehari-hari Bu? Iya sih Bu, benar. Mereka kesulitan dalam memecahkan masalah berbasis cerita. Mereka itu kadang kalau menghitung angka mereka bisa, tetapi ketika dihadapkan dengan soal cerita, mereka tampak bingung bagaimana memulai dan memecahkan konsep matematikanya. Begitu ya, Bu. Berarti di sini anak-anak itu tidak, kesulitan dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya, Bu, yang dengan soal cerita. Baik, Iya. Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi memang dalam pemahaman konsep itu, konsep matematika dalam situasi nyata itu memang kadang, sulit ya, Bu, untuk, dipahami oleh anak-anak. Tapi, menurut Ibu nih, apa mungkin mereka itu tidak bisa memahami konsep soal cerita itu karena mungkin mereka belum, kesulitan dalam membacanya atau misalnya kesulitan dalam pemahaman teksnya atau bagaimana, Bu? Hmm, ya, saya rasa ada sih, Bu. Ada beberapa anak memang kurang lancar membacanya, jadi mereka itu kesulitan memahami soal cerita. Mungkin dari situ sih, Bu, ya? Iya, iya, sepertinya memang itu poin pentingnya, Bu. Jadi, kita itu harus mencari bagaimana caranya untuk mendukung kemampuan membaca dan memahami soal. Selain itu juga, mengajarkan konsep matematika kepada mereka. Tapi kalau menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk, membuat, siswa itu bisa terbantu dalam mengatasi kedua hal tersebut, yaitu kedua hal konsep dan memahami, bacaan itu bagaimana menurut Ibu bisa, mengatasi kedua hal ini secara bersamaan, Bu? Mungkin saya bisa dengan memulai soal-soal yang lebih sederhana.
atau menggunakan gambar agar mereka lebih mudah memvisualisasikannya. Selain itu, saya juga bisa bekerja sama kayaknya dengan ibu guru bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan belajar membaca mereka, Bu. Nah, itu juga merupakan ide bagus, Bu. Kan menggabungkan gambar dan bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia, sepertinya itu ide yang bisa Ibu lakukan agar bisa membantu mengatasi tantangan. Tadi kan tantangannya memang karena dua sisi ya, Bu, ya, dua sisi sekaligus, antara memahami bacaan sama mengajarkan konsep matematika. Tapi dalam mengimplementasikannya nanti, bagaimana Ibu Dewi berencana dalam mengimplementasikan metode di kelas? Saya akan mencoba membuat soal cerita yang lebih pendek, Bu. Kemudian menggunakan gambar pendukung. Saya juga bisa membuat aktivitas kelompok di mana mereka bisa mendiskusikan soal bersama-sama, sehingga mereka bisa saling memahami dan saling membantu di kelompok mereka itu. Ya itu strategi yang sangat baik sih, Bu. Dengan pendekatan kelompok kan, siswa juga bisa belajar ya satu sama lain. Tapi dalam hal ini, apakah Ibu ingin memulai langkah pertamanya seperti apa gitu, Bu, untuk memulai langkah pertama dalam strategi yang Hmm. sudah Ibu rencanakan ini? Rencananya langkah pertama saya akan menyusun soal-soal yang cerita yang sederhana, Bu, disertai gambar. Nah, lalu saya akan merencanakan sesi belajar kelompok untuk minggu berikutnya. Mmm. Iya ya, bagus sekali ya, Bu. Saya yakin dengan melakukan pendekatan ini, Ibu Dewi bisa membantu siswa, untuk lebih mudah memahami konsep dan, menyelesaikan kedua masalah yang sedang Ibu Dewi hadapi. Tapi dalam hal ini, apakah Ibu Dewi membutuhkan bantuan dalam hal lain terkait rencana ini, Bu? Mungkin saya butuh masukan, Bu, terkait cara mengevaluasi pendekatan ini berhasil atau tidak. Begitu, Bang Gi. Tentu saja sih, kita bisa nanti membahasnya, hal ini lebih lanjut ya. Kita bisa melihat bagaimana respon siswa terhadap aktivitas yang Ibu Dewi laksanakan ini, aktivitas baru ini, serta, melihat apakah mereka bisa lebih mudah memahami, soal-soal cerita. Nah, nanti Ibu juga ya bisa membuat refleksi singkat dengan mereka setelah pembelajaran. Jadi setelah selesai pembelajaran itu, haruslah kita laksanakan refleksi dengan mereka ya, Bu, ya. Wah, itu ide yang bagus, Bu. Terima kasih banyak, Bang Gi. Saya merasa jadi optimis sekarang. Mmm, sama-sama, Bu. Saya juga sangat senang melihat semangat Ibu Dewi untuk membantu masalah, yang sedang dihadapi oleh anak-anak. Saya yakin hasilnya dari apa yang, kita laksanakan, yang Ibu laksanakan nanti ke depan akan berdampak positif, Bu, bagi anak-anak. Terima kasih Bu Anggi sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu Anggi. Sama-sama, Bu Dewi. Semangat terus, Bu. Terima kasih ya pasti. Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam.
mengenai kesulitan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya Dewi Nurlaila berperan sebagai coach dan Ibu Anggi berperan sebagai coachee. Kita mulai ya Bu Anggi ya. Assalamualaikum Bu Anggi, selamat siang. Apa kabarnya hari ini Bu Anggi? Selamat siang Ibu Dewi, alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Namun pada saat ini saya ini sedang mengalami beberapa tantangan terkait pelajaran bahasa Indonesia di kelas saya. Saya ingin mendiskusikannya bersama Ibu Dewi agar saya mendapatkan pencerahan dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Baik, terima kasih sudah berbagi. Tantangan apa yang sedang Ibu Anggi hadapi di kelas terkait pembelajaran bahasa Indonesia ini? Begini Bu, saya kan melihat banyak siswa yang kelihatannya kesulitan dan menulis karangan. Mereka itu sering tidak mampu menangkap inti cerita dan ketika mereka diminta untuk menulis hasilnya itu tidak terstruktur dengan baik, Bu. Seperti itu ya. Itu memang tantangan yang umum terjadi sih, Bu Anggi. Menurut Bu Anggi, apa penyebab utama dari kesulitan tersebut? Apakah kesulitannya lebih pada pemahaman teks atau kemampuan menulis siswa? Kalau yang saya lihat sih, keduanya itu memang saling berkaitan ya, Bu. Mereka itu seperti kurang memahami teks yang dibaca dan, karena mereka kurang memahami teks yang dibaca, jadi berpengaruh kepada kemampuan mereka dalam menulis, Bu. Seringkali mereka itu tidak bisa mengembangkan ide saat saya minta untuk menulis karangan, Bu. Baik. Kalau begitu, pemahaman membaca anak adalah kunci yang sangat penting di sini. Apakah saat ini Bu Anggi sudah menerapkan metode tertentu untuk membantu mereka dalam memahami teks menulis karangan ini? Ya, saya biasanya sih meminta mereka membaca teks ya, kemudian, mengajukan beberapa pertanyaan pemahaman. Namun, dalam hal ini hanya sedikit siswa yang bisa menjawab dengan tepat, Bu. Untuk menulis karangan, saya sudah memberikan panduan, tapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan yang saya harapkan, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Sepertinya perlu ada pendekatan yang lebih mendalam untuk membantu mereka. Apakah Bu Anggi sudah mencoba metode lain seperti diskusi kelompok atau teknik membaca bersama yang interaktif gitu? Nah, kalau itu, saya belum mencoba diskusi kelompok secara intensif, saya belum. Biasanya itu mereka hanya membaca sendiri dan mengerjakan soal. Mungkin, metode yang saya gunakan itu memang kurang menarik, Bu, bagi mereka. Bisa jadi Bu Anggi, membaca bersama dalam kelompok kecil atau menggunakan strategi diskusi bisa membantu siswa lebih aktif dalam memahami bacaan. Siswa dapat saling berbagi pemahaman dan menjawab pertanyaan bersama-sama. Apakah Bu Anggi tertarik untuk mencoba metode ini? Iya ya, Bu, ya. Saya rasa memang diskusi kelompok itu bisa membantu mereka bisa saling belajar dan berdiskusi. Saya juga bisa membantu mereka bisa lebih dekat, terutama bagi mereka yang kesulitan ya, Bu, ya. Bagus. Selain diskusi, Bu Anggi juga bisa menggunakan teknik kerangka berpikir untuk membantu mereka menyusun ide saat menulis karangan. Dengan peta pikiran, mereka juga bisa mengeluarkan ide-ide secara lebih jelas sebelum menulis. Apakah Bu Anggi pernah mencoba teknik seperti itu atau ide yang lain? Nah itu dia Bu, belum. Tapi, menurut saya memang, teknik seperti itu sepertinya bisa membantu sih Bu. Kadang kan mereka bingung harus mulai dari mana saat menulis. Nah dengan menggunakan mind map itu, mungkin mereka bisa lebih terarah ya Bu ya? Iya, Bang Gi, tepat sekali. Kerangka pikiran ini bisa menjadi panduan visual yang memudahkan mereka untuk menulis dengan alur yang jelas. Bagaimana jika Bu Anggi memulai dengan memberikan contoh sederhana,
Misalnya membuat kerangka pikiran bersama-sama di papan tulis sebelum mereka menulis karangan. Wah, ide bagus itu, Bu. Saya bisa memulai dengan topik yang sederhana dulu ya, Bu, ya. Lalu secara bertahap mengajarkan mereka cara mengembangkan ide. Luar biasa. Dengan kombinasi diskusi kelompok dan peta pikiran, saya yakin mereka akan lebih tertarik dan tentu sangat membantu dalam belajar. Nah, sekarang apa langkah pertama yang akan Ibu Anggi lakukan? Nah, sepertinya untuk langkah pertama, mulai minggu depan, saya akan mencoba dengan teks bacaan sederhana, dan membagi mereka ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi. Nah, mungkin setelah itu saya akan memperkenalkan peta pikiran yang seperti Ibu sebutkan tadi ya, sebelum mereka memulai menulis karangan, Bu. Wah, rencana yang sangat bagus. Saya yakin ini akan membantu siswa memahami materi. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu Anggi diskusikan atau membutuhkan untuk mendukung rencana Bu Anggi? Ya mungkin dalam hal ini saya akan butuh beberapa contoh membuat, mind map itu sendiri yang menarik, dan efektif ya untuk anak SD. Selain itu juga, saya ingin mendiskusikan cara mengevaluasi kemajuan mereka, Bu. Tentu, kita bisa bahas itu di sesi berikutnya. Saya akan bantu Bu Anggi dengan contoh-contoh peta pikiran, dan kita bisa merancang cara mengevaluasi pemahaman mereka melalui hasil diskusi dan tulisan mereka. Wah, terima kasih banyak Bu Dewi. Saya sekarang merasa lebih siap untuk mencoba metode baru ini, Bu. Sama-sama, saya senang melihat Bu Anggi semangat dan sudah bisa mengatasi tantangan ini. Saya yakin dengan langkah-langkah ini, siswa Bu Anggi akan menunjukkan kemampuannya dan mulai maju. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Nih, Sama-sama Bu semoga Anggi. apa yang kita rencanakan bisa membuahkan hasil yang lebih baik bagi murid-murid kita ya, Bu, ya. Iya, amin. Sama-sama Bu Anggi.